Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu ingin bertanya, adakah di antara kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Baik, untuk itu mari kita masuk pada pembelajaran hari ini mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, Ibu minta kepada teman-teman semuanya untuk memposisikan diri senyaman mungkin, mempersiapkan alat tulis untuk mencatat beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua tema besar dengan dua khalifah, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang pertama khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dengan nama lengkap yaitu Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi pada zaman pra-Islam, dan beliau diberi nama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah beliau masuk Islam, berganti nama dengan Abdullah. Nah, beliau juga termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW yang dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira yaitu tahun 573 Masehi. Beliau adalah seorang pemikir di kalangan Mekah pada saat itu, yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW, beliau untuk memeluk agama tauhid dengan segera menerimanya. Beliau juga merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Yang selanjutnya, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar ini terpilih menjadi khalifah setelah memerintah selama 2 tahun, dan Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir, yakni 13 Hijriah, pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang dengan para sahabat sebagai sosok khalifah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan juga sederhana. Yang selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, dalam pembahasan ini beliau juga memiliki prestasi dan juga keteladanan. Yang pertama, prestasi Abu Bakar yaitu memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu. Yang ketiga, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Nah, pengumpulan dan penulisan ini dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat, memperluas wilayah dakwah Islamnya. Kemudian keteladanan dari karakter Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau adalah sosok yang rendah hati atau tidak sombong. Yang kedua, berhati tenang. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, penyabar. Yang kelima, adil dan suka musyawarah. Yang keenam, dermawan. Yang ketujuh, penolong bagi kaum tertindas. Dan yang kedelapan, yaitu senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini memerintah kurang lebih 10 tahun, yaitu pada 13 sampai 23 Hijriah atau setara dengan 634 sampai 644 Masehi. Nah, Umar bin Khattab ini
memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan dari Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia di saat itu. Kemudian Umar itu dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, beliau juga mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, yaitu kaum Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini yaitu adalah pemberani. Beliau itu sosok yang tidak mengenal takut dan gentar, dan mempunyai ketabahan serta kemauan yang keras, dan tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Nah, dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar bin Khattab ini dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Yang berbeda dengan Abu Bakar pada khalifah sebelumnya itu, bahwa dakwah pada saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada masa Khalifah Umar barulah banyak dari kalangan kaum Mekah itu melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang selanjutnya yaitu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, beliau telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku, yaitu Khalifah Umar, akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai Khalifah Khilafati Rasulillah, yang dengan artian pengganti dari pengganti Rasulullah. Nah, beliau juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mu'minin atau komandan dari orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar dalam memerintahkan selama kurang lebih 10 tahun. Dan Umar pada saat itu setelah menjalankan pemerintahnya, beliau wafat dan ini dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang selanjutnya yaitu prestasi dan ketelatenan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, prestasi Umar dalam perluasan dakwah Islam untuk mengatur administrasi pemerintahan. Yang pertama, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Yang kedua, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan juga pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Yang keempat, membentuk jawatan kepolisian atau lembaga kepolisian dalam mengatur keamanan dan ketertiban negara. Nah, pada masa Khalifah Umar ini mulai politik, ekonomi, dan juga keamanan negara dimulai dan diperhatikan. Kemudian yang kelima, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Yang keenam, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Nah, Baitul Mal ini adalah suatu lembaga dalam mengatur keuangan negara. Yang ketujuh, mencetak mata uang sebagai sarana ma'isyyah dan muamalah dalam pembangunan kehidupan ekonomi pada saat itu. Dan yang kedelapan, mulailah salah satu kebijakan dalam menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Nah, pada masa Umar ini juga ditandai dengan adanya penanggalan kalender dalam tahun Hijriah. Yang selanjutnya yaitu keteladanan dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua,
beliau itu sosok yang suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bersikap adil terhadap semua rakyat. Yang keempat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, beliau itu bersifat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang keenam, selalu bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahannya. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat membawa manfaat dan dapat kalian ambil hikmah dari keteladanan dua khalifah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Semoga kita diberikan kesehatan dan dapat bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.